mereka hasil akhir yang mungkin semua masyarakat Indonesia kecewa, sedih, apalagi dengan banyak keputusan wasit yang menurut kita kontroversial ya. Tapi ya inilah pertandingan, jadi kita nggak bisa memaksa semua pertandingan harus kita menangkan. Tapi yang pasti ini adalah sebuah rekor baru bagi kita, bagi timnas Indonesia, khususnya U23. Dan kita perlu bangga bahwa kita timnas U23, tim debutan, mampu untuk melangkah lebih jauh. Bahkan kita menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di semifinal. Jadi saya rasa itu satu hal yang membuat kita patut berbangga lah terhadap timnas kita. Dan mudah-mudahan ini kalau saya rasa tidak boleh berkecil hati karena masih ada satu game lagi untuk menentukan bukan satu kaki sih, menentukan dua kaki kita untuk memantapkan jatah slot di Olimpiade Paris. Dan mudah-mudahan kita menjadi negara yang mewakili Asia untuk berlaga di ajang Olimpiade 2024. Mulai kinerja wasit sendiri gimana sih Bang? Di Jawa Barat nanti? Jujur saya nggak nonton full, tapi tadi saya melihat sekilas memang ada beberapa keputusan wasit yang menurut saya agak sedikit menjadi perdebatan ya. Karena memang wasit itu sangat berpengaruh. Wasit itu sangat berpengaruh untuk merubah momentum dalam permainan. Jadi ya terlihat sekali bagaimana Indonesia yang tadi sudah mulai mampu mengimbangi Uzbek di awal-awal babak kedua, bahkan sudah mampu mencetak gol. Begitu dianulir golnya, meskipun itu ya bisa dibilang memang ada sedikit offset ya, tapi sedikit banyak itu mempengaruhi mental pemain kita sehingga akhirnya membuat mereka mulai keteteran, mulai kedodoran, mulai mainnya udah nggak seperti biasanya gitu. Tapi ya mudah-mudahan nanti next match-nya dengan siapapun kita bertanding, mungkin antara siapa wakilnya, Jepang lawan siapa? Jepang lawan Irak ya, siapapun nanti yang akan berhadapan dengan Indonesia akan semakin baik karena tadi kita memang berasa banget ketidakhadirannya Rafael Strijk ya, membuat lini depan kita agak sedikit kurang greget gitu, kurang bisa bermain lah seperti biasanya gitu. Dan terlihat Marcelino kayak kehilangan tandem mas dalam sosok Rafael Strijk. Bang Bilar, perkembangan timnas menurut Bang Udah kayak komentator banget gua ngomongnya. Perkembangan timnas Indonesia akan Bang Bilar seperti apa? Sintayong. Ya untuk ukuran pelatih sudah membawa timnas sekitar 4 tahun ya, Sintayong ya melatih timnas. Potong sama pandemik ya, menurut saya patut diacungi jempol tentunya Sintayong. Bagaimana progres timnas yang sangat baik, bagaimana di tangan Sintayong kita mulai diperhitungkan, bukan hanya di level Asia Tenggara lagi tapi di level Asia. Dan saya sepakat ya bahwa memang dalam sebuah sistem permainan kita tuh butuh nahkoda atau butuh arsitek yang memang benar-benar harus butuh waktu gitu, nggak bisa langsung instan. Dan syukurnya antara pelatih dan PSSI itu menurut saya saat ini sekarang memang benar-benar saling bersinergi. Mereka benar-benar saling support, saling mendukung. Terlihat bagaimana bagaimana beberapa permintaan Sintayong, beberapa permintaan coach STY ya untuk meminta pemain naturalisasi langsung diproses cepat oleh Pak Erik, langsung diproses cepat oleh PSSI, dan itu tentunya akan menjadi sesuatu yang akan sangat mendukung ya mendukung dalam permainan timnas kita gitu. Karena memang suka nggak suka memang level liga kita memang belum cukup untuk mengimbangi tim Asia. Karena memang kompetisi liga, menurut saya kompetisi liga dan timnas itu saling sejalan gitu. Kalau kompetisinya bagus, kompetisinya kompetitif, kompetisinya tim-tim yang bermain dengan level tertinggi, otomatis pemainnya juga akan mampu berada di level tertinggi. Dan kita lihat sekarang memang kita banyak menggunakan pemain-pemain yang diaspora ya, pemain-pemain yang naturalisasi. Tapi justru itulah yang saat ini kita butuhkan. Tapi tidak membuat kita serta-merta puas ya dengan pemain naturalisasi. Saya berharap di kemudian hari, di kedepannya
PSSI PSSI lah ya. PSSI bisa membuat satu liga yang benar-benar meningkatkan kualitas pemainnya, atau mungkin bisa membuat kompetisi kelompok umur ya. Karena kalau kita melihat kiblat sepak bola ada di Inggris, di Inggris ya, kita ambil contoh ya. Di Inggris itu punya kompetisi U23 loh. U23, U20. Jadi saya rasa tidak salah kalau kita suatu saat nanti akan mencoba liga untuk kompetisi kelompok umur gitu. Oke, terakhir lu bakal duduk akun Instagram wasit nggak sih? Enggak lah. Ya, udahlah, kita memang kecewa, kita memang sedih, kita memang berharap Indonesia lolos ke final, tapi tidak menjadikan kita untuk harus seperti itu, harus menyerang wasit. Ya mungkin memang belum rezekinya aja, dan insya Allah nanti masih banyak kok kompetisi-kompetisi lainnya, dan insya Allah kita masih bisa menapakkan kaki kita di Olimpiade 2024, dan insya Allah ini bisa menjadi sesuatu yang menjadi kompetisi yang akan mematangkan pemain-pemain kita untuk nanti ketika mampu bermain di Olimpiade bisa bermain dengan level yang lebih tinggi lagi. Karena Olimpiade saingannya kan bukan main-main, saingannya juga negara-negara yang memang perwakilan dari tiap-tiap region. Bang Gelar 2024 ada rencana punya momongan? Apa? Ada rencana punya momongan 2024, tambah momongan? Katanya Sionaga ya, Sionaga kan bagus ya untuk punya anak ya. Cuma hitungannya dari sekarang bulan 5, 6 bulan dong saya. Gak bisa sih. Pokoknya sih gua boleh nanti nunggu nangka super Prematur lagi dong saya ntar kalau 6 bulan. L aja 7 bulan kan. Kalau untuk sementara sih belum, karena kemarin istri saya kan sempat keguguran. Tapi ya kita melakukan itu secara organik. Memang ada program, tidak ada KB lagi. Jadi ya senatural aja. Kalau memang Allah mengizinkan untuk kita segera memiliki momongan ya alhamdulillah. Tapi kalau memang belum, ya udah kita jalin aja. Bang Bi, maaf mungkin tentang keguguran kemarin apa karena Kalesti kecapean atau gimana mungkin? Bisa jadi ada salah satu faktor itu. Tapi kalau kecapean juga bukan kecapean sih. Dia sebetulnya nggak sadar ya bahwa dia lagi hamil. Taunya itu pas lagi udah keluar setelah kita cek ke dokter, karena memang pembuahannya harus keluar lebih dini gitu. Tapi memang trimester pertama itu memang lagi rentan-rentannya gitu. Jadi ya kedepannya kalau memang sudah ada mulai tanda-tanda, sudah mulai ada kelihatan indikasi bahwa Lesti hamil, pasti kita akan lebih aware lah gitu. Tapi kalau dibilang kecapean sih sebetulnya nggak terlalu sih kemarin, apalagi kan kemarin kita belum sempat stripping kan. Bang Bi juga jobnya makin padat di dunia acting, Bang Bi seperti apa? Alhamdulillah, tapi sebetulnya ini hanya sebagai penanda comebacknya saya aja di dunia acting, di dunia acting ya khususnya. Dan saya memang kita udah sepakat ya sama istri, kita nggak mau panjang di series, kita memang sengaja ngambil package karena masih banyak hal-hal yang ingin kita lakukan di luar stripping, karena memang stripping itu kan menyita waktu gitu. Jadi saya ya ngejar cuannya tuh bukan di stripping lah gitu. Saya hanya sekedar untuk berkarya, karena kita sektor utama mata pencarian kita kan sebetulnya bukan di layar kaca. Tapi jadi beban juga nggak sih Bang, karena kan penggemar juga pengen melihat di layar kaca terus-terusan. Justru kalau saya terusin pada bosan. Jadi memang kita sengaja udah kita paket aja. Ketika selesai ya mudah-mudahan fans bisa rindu lagi lah dengan penampilan kita. Gitu. Toh kan nggak harus setiap hari juga berada di TV kan. Oke, Thank you Bang. Bang. Cukup 20. Sekarang ini nggak ke Asidang.